dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri. Ibadah di hari Minggu ini akan kita mulaikan. Kemuliaan bagi Bapa. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani dia. Mazmur 134. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi. Klik nomor 1, Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Jemaat masih tetap berdiri. Panggilan untuk berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Penyertaan-Mu yang sempurna membuat kami mengalami pemeliharaan yang begitu baik. Engkau Bapa yang menciptakan kami, tidak hanya memberi kami helaan nafas sampai saat ini, tetapi Engkau juga memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Bahkan di tengah-tengah ancaman wabah penyakit, Engkau meluputkan kami sehingga kami sekalian umat-Mu, Jemaat Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, bahkan wilayah Jabodetabek dan Bandung, tidak mengalami pergumulan wabah sakit penyakit COVID-19. Bahkan lebih dari itu Bapa, kami rindu menyembah hadirat-Mu yang kudus, meskipun kami masih terbatas karena wabah penyakit ini. Kami tetap memuliakan Engkau, menyembah Engkau, sebab kami yakin, kami percaya, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi semata-mata anugerah kasih sayang-Mu yang terus kami alami. Karena itu, kami mengucap syukur dan berkenanlah Engkau Bapa dalam ibadah kami saat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari menyanyi NNBT nomor 4 ayat 1, naikkan doa pada Allah.
Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus. Sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru Selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru Selamat dunia. Pengakuan dosa jemaat disilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu kami datang menyembah hadirat-Mu, sebab kami tahu bahwa Engkau mengenal kehidupan kami, bahkan tahu persis apa yang kami lakukan dalam kehidupan di dunia ciptaan-Mu ini. Kami mengaku, Tuhan, bahwa kami telah Engkau jadikan sebagai manusia yang sempurna, bahkan dianugerahkan keselamatan dan hidup yang kekal lewat pengampunan-Mu dan tentunya kasih setia-Mu yang selalu menjadi bagian kami. Tapi juga kami mau mengaku dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penyesalan, bahwa sekiranya Engkau menyelidiki hati dan pikiran kami, tapi juga seluruh perbuatan kami, Engkau akan mendapati kami melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki. Kami sering meragukan kuasa-Mu, bahkan kami sering mempersalahkan Engkau untuk setiap pergumulan kami. Padahal dosa kami, kesalahan kamilah yang membuat kami jatuh dalam penderitaan dan pergumulan. Karena itu Bapa, ampuni dan kasihani kami. Maafkan kami sekiranya kami melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki. Kami percaya dalam pengampunan-Mu, kasih-Mu tidak terbatas. Dan dalam kasih-Mu itu Engkau memulihkan dan memberkati hidup kami. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kesucian, kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah janji anugerah Allah di dalam Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menempatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Bersama-sama kita menyanyikan klik 368, Janji-Mu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti
fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, firman yang telah menjadi manusia bagi setiap orang yang percaya. Pada saat ini kami memberikan hati dan pikiran kami, seluruh hidup kami, untuk membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu. Kami meminta kepadamu, anugerahkanlah kami hikmat, bahkan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat memperoleh firman-Mu ini, memberi pendengaran kami dengan baik, memahami dengan benar, bahkan melakukannya dalam kesungguhan hati. Diberkatilah kami dengan firman-Mu ini, dan biarlah jadilah kehendak-Mu, karena sesungguhnya Tuhan, apa yang akan kami baca dan renungkan ini tidak hanya memberi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan hidup, tetapi menuntun dan memberikan kami jalan keselamatan dan hidup. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 9, dibaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Gereja Masehi Injili di Minahasa ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup.
Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Mari menyanyi NKB nomor 143 ayat 1, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom bagi kita sekalian, damai di hati, dan tentunya selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita punya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah dan kita muliakan. Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan itu adalah Tuhan yang hidup, penguasa semesta alam, dan tentunya Maha Kuasa. Tuhan kita itu juga seperti yang disaksikan oleh Alkitab, adalah Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang penuh cinta kasih. Tidak jahat atau orang Manado bilang lewo atau lelewo, tetapi Tuhan yang baik, yang orang Manado bilang loor atau leos atau leleos. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Karena ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka semua yang diciptakannya itu adalah baik adanya. Kejadian pasal 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi sekali lagi, semua yang dijadikannya itu adalah baik adanya. Tidak ada yang tidak baik yang diciptakan oleh Tuhan. Sebagai contoh, saudara-saudara, seseorang mengatakan kalau makan kacang itu tidak baik. Kenapa orang itu mengatakan kacang atau makan kacang itu tidak baik? Karena dia mengidap penyakit asam urat. Jadi makan kacang baginya itu tidak baik. Nah, karena waktu sebelumnya orang itu mengalami atau menderita penyakit asam urat, dia sebenarnya melahap terlalu banyak makan kacang, sehingga ketika kelebihan karena kerakusannya, dia kemudian mengatakan makan kacang itu tidak baik. Jadi sebenarnya yang dipersoalkan, saudara-saudara, bukan kacangnya, karena kacang itu adalah baik adanya, tetapi kerakusan yang bersumber dari dosa itulah yang dipersalahkan. Nah, jadi ungkapan kebenaran bukan apa yang dikatakan orang tentang hal itu, tetapi substansi atau hakikat itulah yang kita cari. Nah, di sini substansi benar adalah bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya, merupakan suatu pernyataan dan pengakuan akan kebenaran dan kebaikan Allah yang harus kita syukuri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia dan segala isinya ada di Taman Eden atau Taman Firdaus, segala sesuatu indah dan baik. Everything's okay, good, beautiful, dan semua yang Tuhan buat itu baik adanya. Saudara-saudara jemaat, pembacaan kita dalam Kejadian pasal 9 ini tidak bisa dimengerti kalau kita tidak membaca pasal 6 ayat 1 sampai 8, di mana di situ dijelaskan adanya kejahatan yang dibuat oleh manusia. Manusia hidup merana, manusia menderita, mengalami kesulitan. Kita tidak tahu persis kejahatan itu, tetapi tetap merupakan kejahatan sehingga Tuhan menghukum manusia, membunuh umat manusia termasuk binatang. Nah, syukur saudara-saudara ada Nuh
yang dijelaskan sebagai orang yang benar, tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Tuhan menyuruh membuat bahtera, dan banyak orang berdosa saat itu mencelanya karena bagaimana mungkin bahtera dibuat di atas gunung dan bukan di pinggir pantai. Tetapi itulah yang terjadi. Ketika datang air bah, hanya Nuh dan seisi keluarganya yang selamat serta binatang yang dibawa masuk ke dalam bahtera itu. Yang lain semuanya punah. Disinilah saudara-saudara konteks perikop pembacaan kita ini kita mengerti. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, saudara-saudara. Tuhan yang terus memelihara ciptaannya. Providentia Dei. Tuhan yang penuh cinta kasih. Ketika terjadi penghukuman dan pemusnahan, Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya. Tuhan membuat perjanjian kekal dengan manusia dan ciptaannya. Nah, pertama dikatakan saudara-saudara, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Perintah ini merupakan perintah Taman Eden. Tidak ada perintah yang dibuang yang diucapkan Tuhan di dalam Taman Eden. Perintah berkembang, beranak cucu, bermultiplikasi. Jadi saudara-saudara, minta maaf kalau segala perintah yang bertentangan dengan perintah ini adalah melawan Tuhan dan eksistensi Taman Eden. Termasuk dalam hal ini KB. Kita harus punya wisdom, harus punya hikmat dalam menerapkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara. Yang kedua, martabat manusia, bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan citra dan gambar Allah. Manusia ada di atas semua ciptaan karena manusia adalah bermartabat yang menguasai segala makhluk lain, binatang, pohon, dan seterusnya. Ayat 2 dalam pembacaan kita, dan itu sudah ditulis dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Manusia tidak boleh menempatkan diri di bawah ciptaan lain karena itu membuat dia tidak manusiawi lagi, saudara-saudara. Nah, termasuk dalam konteks sekarang ini ketika kita ada dalam pergumulan wabah COVID-19 merupakan ancaman terhadap eksistensi hidup manusia. Tetapi firman Tuhan saat ini mengatakan bahwa kita tidak boleh takut terhadap COVID-19 karena di dalam diri manusia Tuhan memberikan kekuasaan untuk menguasai. Karena itu di dalam kuasa Tuhan kita berjuang untuk mendatangkan kehidupan. Ketiga, busur perjanjian ayat 13 sampai 17. Intinya adalah tidak akan ada lagi pemusnahan, pembunuhan dan pelenyapan terhadap ciptaan Tuhan. Perjanjian kekal itu, saudara-saudara, merupakan perjanjian yang menghidupkan dan membawa kehidupan. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Firman yang mengajarkan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Firman yang memberikan semangat sekaligus pengharapan bagi kita. Tugas gereja, tugas umat Tuhan adalah taat kepada kebenaran firman. Di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan yang mendatangkan kehidupan, bahkan kehidupan kekal. Bahwa segala sesuatu yang membawa penderitaan, bahkan kematian adalah musuh Allah, musuh gereja, dan musuh orang percaya, saudara-saudara. Sesuatu yang merusak alam semesta akan melanggar busur perjanjian Allah ini. Kita merusak saja lingkungan ciptaan Tuhan, sudah merupakan tindakan yang merusak karya Tuhan Allah dan melawan tentu hakikat diri Allah. Nah, Allah menciptakan, Allah sebagai pencipta, Dia juga Allah yang memelihara saudara-saudara ciptaannya. Firman Tuhan ini juga mengajarkan kita supaya memelihara dan bertindak hal-hal, melakukan atau bertindak pada hal-hal yang membawa kehidupan dan bukan pengrusakan apalagi kematian. Kita melihat di sana-sini banyak tindakan yang membawa ancaman. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Termasuk di sini ya tentu iri hati dan kerakusan. Iri hati, dengki, persekongkolan yang mematikan dan sebagainya. Saudara-saudara, karena kerakusan dan keegoisan orang tidak lagi pusing dengan kehancuran organisasi misalnya. Ini adalah tindakan pembunuhan yang harus kita lawan. Bukan karena perasaan kita kemudian masa bodoh,
Sehingga tindakan yang pasif itu seolah-olah akan dicap menjadi pembenaran atas kerakusan dan keegoisan saudara-saudara. Mari kita dengan berani melawan segala yang merusak dan mematikan. Sebab tindakan ini juga adalah tindakan kasih yang membawa kehidupan. Ini bisa terjadi di dalam gereja atau di luar gereja atau di tengah masyarakat, keluarga dan sebagainya. Selanjutnya saudara-saudara, kita melihat lagi ada tindakan balas dendam. Saya tidak setuju adanya busur bumerang. Kita tahu busur bumerang itu dipakai untuk membunuh lawan, dan setelah busur itu pergi membunuh, busur itu balik lagi kepada pemiliknya. Busur bumerang dari suku Aborigin di Australia itu tidak boleh kita pakai menjadi gaya hidup sebagai orang percaya atau sebagai umat Tuhan. Busur bumerang semacam ini adalah membunuh dan busur yang terus menyimpan dendam, saudara-saudara. Dalam perjanjian Allah dengan Nuh, ia melengkungkan busur cantiknya, usai meredam seluruh kejahatan di bumi dengan air bah. Segurat pelangi yang nampak dari busur itu bukan dapat dikatakan tidak sebanding dengan dahsyatnya air bah. Namun cukup untuk mengatakan betapa Allah sangat mengasihi manusia. Karena itu saudara-saudara, kita harus memaknai bahkan memakai busur perjanjian keselamatan Allah. Busur perjanjian kekal yang membawa keselamatan. Kita ingat busur dan pelangi kasih Allah, mengingatkan kita berbeda, tetapi perbedaan itu diikat oleh tali kasih yang mendatangkan kehidupan oleh kuasa Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita hidup dalam kasih yang menghidupkan. Nah, semua ini merupakan upaya kita supaya di dalam Yesus Kristus kita menuju pada kehidupan yang kekal yang disediakan hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkan nats persembahan dalam 1 Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Sambil memberi, kita menyanyi NKB nomor 196, ayatnya yang pertama, ku beroleh berkat. Tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu serta Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Jemaat Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya terus terjaga, terpelihara di dalam kebaikan-Mu, sehingga kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kerja bahkan pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan kami, di tempat tinggal kami dan sekitarnya. Kami tetap terus diberi kemampuan untuk panjang sabar sambil bersyukur, walaupun kami tengah mengalami wabah COVID-19 ini. Di tengah-tengah keterbatasan akibat wabah ini, Engkau juga tidak memberhentikan
atau mengurangi berkat-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu kami sangat merasakan Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami tetap terus mengucap syukur sambil bermohon Tuhan Allah, penguasa semesta alam, adalah Tuhan yang terus menjaga dan memelihara hidup kami. Karena itu diberkatilah terus Jemaat Kemih Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, pelayan khusus yang ada bersama dengan keluarga. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan anugerahkan semangat, api Injil yang terus berkobar dalam pribadi dan keluarga kami untuk tetap terus bertanggung jawab, hidup takut akan Tuhan, dengan setia mengerjakan tugas pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga seluruh jemaat dari kolom 1 sampai kolom 6, baik yang tetap berdomisili ataupun tetap beraktivitas di Jakarta Barat dan sekitarnya, tetapi juga beberapa pelayan khusus dan anggota jemaat yang kembali ke kampung halaman di Manado. Tuhan juga memberkati mereka sekalian. Beri kesehatan, kekuatan, penjagaan, perlindungan Tuhan kiranya tetap menjadi bagian mereka. Ya Tuhan, kami mengucap syukur juga sebab walaupun kami masih dalam keterbatasan beribadah, tetapi tidak mengurangi sukacita iman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu diberkatilah apa yang sudah kami lakukan dalam persekutuan ibadah ini. Biarlah menguatkan iman percaya kami untuk tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan sambil menjadi berkat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Program-program pelayanan dari Jemaat Kemih Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya, Tuhan kiranya juga ya akan memberkati, menganugerahkan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, kerendahan hati, dan semangat sukacita bagi pelayan khusus tapi juga seluruh jemaat. Kami berencana di minggu ketiga yang berjalan ini, kami akan mengadakan ibadah tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan di Gedung Raffles. Tuhan juga ya akan terus menuntun kami, memberkati kami, membuat berhasil rencana program ini. Dan nama-Mu dipuji serta dimuliakan. Ya Tuhan, Kau juga ya akan memberkati terus tugas pekerjaan mata pencarian dari seluruh jemaat-Mu. Apa yang mereka kerjakan, yang dalam pandangan mata Tuhan itu baik dan kudus, tentunya itu mendatangkan berkat dalam hidup mereka, sehingga juga Tuhan mereka boleh menjadi berkat, sebagaimana Tuhan menempatkan, mengada-hadirkan mereka, baik di tengah-tengah keluarga, tapi juga gereja dan masyarakat pada umumnya. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan, yang ada dalam kelemahan tubuh, yang mengalami penderitaan sakit, ada yang dirawat di rumah sakit ataupun hanya dirawat di rumah. Tuhan Allah sumber kehidupan, pengharapan, yang akan tetap terus menguatkan iman percaya mereka, tapi juga mendengarkan seruan keluh kesah mereka dan kerinduan kami untuk memberikan mereka kesehatan, kekuatan yang baru, agar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan dalam aktivitas hidup mereka ketika mereka mengalami sehat kuat yang dari Tuhan sajalah. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berada dalam pergumulan, yang sementara juga berupaya, berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Kiranya Tuhan sebagai sumber jawaban hidup kami yang menuntun kehidupan mereka di tengah-tengah mereka menghadapi semua hal yang menyakitkan, semua hal yang digumuli, supaya hikmat Tuhan yang akan memberi mereka jalan keluar untuk bagaimana mereka tentunya menyelesaikan persoalan-persoalan hidup mereka sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan juga yang tentunya akan menolong setiap orang yang sementara berupaya berusaha mencari pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga, bahkan saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan Allah sumber berkat yang akan tetap menganugerahkan semangat bagi mereka untuk tidak berhenti, berupaya, berusaha sambil berdoa kepada Tuhan, tapi juga yang tidak mau tergoda untuk menghalalkan segala cara dalam memenuhi segala tuntutan hidup mereka,
terlebih ketika kami ada di Jakarta Barat dan sekitarnya ini. Terima kasih Tuhan bahwa penyertaan-Mu selalu sempurna bagi kami, dan karena itu kami terus mengucap syukur. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami, tapi juga berkati pemimpin gereja kami, Gereja Masih Injili di Minahasa. Tuhan yang akan menganugerahkan mereka hikmat daripada Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang menguasai hati dan pikiran mereka, sehingga kepemerintahan, kepemimpinan mereka tentunya jadi berkat bagi masyarakat dan bahkan bagi warga gereja, khususnya Gereja Masih Injili di Minahasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan untuk selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama pada saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Sebelum menerima berkat, kita menyanyi bersama-sama klik nomor 308, Tak Pernah Tuhan Janji. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku, janjinya Dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin.